Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Rukun iman adalah landasan kepercayaan yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Rukun dalam hal ini artinya sebagai pilar atau tiang, sedangkan iman memiliki makna kepercayaan. Jadi, rukun iman berarti pilar yang wajib dipercaya. Kepercayaan ini diwujudkan dengan cara membenarkan dan meyakini dari dalam diri atau hati, mengakui secara lisan atau kata-kata, dan mengamalkan dalam bentuk tindakan sehari-hari. Nah, adik-adik sudah tahu belum rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada Rasul Allah. 4. Iman kepada kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, percaya kepada semua ketetapan Allah dan 99 sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Nah, adik-adik, jadi kita harus selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi setiap larangannya ya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang kedua ini, jadi setiap muslim wajib percaya kepada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan bersifat gaib, selalu taat dan patuh terhadap segala perintahnya, serta tidak pernah dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah banyak dengan tugas berbeda-beda, dan ada 10 malaikat yang wajib untuk diketahui, yaitu Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki. Yang ketiga, Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Keempat, Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Kelima, Malaikat Mungkar menanyai ruh di dalam kubur. Keenam, Malaikat Nakir bertugas menanyai ruh di alam kubur. Ketujuh, Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Kedelapan, Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan ke-10, Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kitab ini berisi firman Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya, sehingga dapat disampaikan pada manusia. Adapun kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya: 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam.
Jadi, kita semua harus memegang teguh pada seluruh ajaran dalam Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi, setiap muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa yang terakhir Muhammad. Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Setiap umat Islam wajib mempercayai bahwa hari kiamat akan datang. Hari di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal atau akhirat akan menanti. Selain itu, manusia juga akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Hari akhir ini pasti datang dan dialami oleh semua umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 197 mengenai hari akhir atau hari kiamat. Dijelaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita semua harus selalu menjalankan ibadah dan berdoa agar diberikan keselamatan saat hari kiamat nanti. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Setiap muslim wajib percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, maupun tentang hidup atau mati. Qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Jadi, qada adalah rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi adik-adik, kita harus selalu bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap rendah hati bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sabar dan juga tawakal. Nah, demikianlah tadi untuk pembelajaran kita hari ini ya adik-adik tentang rukun iman. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga nantikan video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.